Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafik Sintanuria dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Resuman pada hari pertama. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan dari 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini, mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi pertama, Akademik Pemateri Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini, UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublis jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Jamiah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan juga Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan matkul program studi yang membedakan antara prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmail, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK para mahasiswa. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi 2 dari Haji Ahmad Fatah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maliki Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yakni 1. Berpikir secara ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat para mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah, lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA maupun DEMA, HMPS, atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini
Kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Resum hari kedua. Dewan Eksekutif Mahasiswa dari Ketua Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi, dan wakilnya Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau biasanya disingkat dengan OMI yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yakni sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yakni melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. SEMA, Senat Mahasiswa, diketuai oleh Muhammad Adi Fanani. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu sebagai advokasi dan legislasi, pengawasan dan juga penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA membentuk UU yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan PEMILWA, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, serta menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jabar. Semboyannya yakni penyempurnaan pengabdian dalam ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, itu logo Mahasurya, Prof, dan Wira Cakti Yuda, Winma. Arti lambang Wira Cakti Yuda 811 sampai 8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa Sejatim. Wira Cakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti, membantu TNI, Polri, dan juga rektor. Latihannya yakni lempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. UKM Pramuka, Racana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandrawulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja yakni Anjang Sana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, perkemahan, wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Tugasnya yakni rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewan OPS Diklat. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya yakni burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan angka, Mustafa, Dies Natalis. 6 bidang yakni sosial keagamaan, dikten, pandelegadian, latihan bersama ujian PMI dan pra-ujian PMI. Diklatsar, forum fasilitator, rutang kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi Timkes, penelitian pengembangan,
webinar, perpustakaan, dan lain-lain. Humas, konsolidasi, silaturahim, kewirausahaan, penyebaran upacara. Next, UKM GGB, Gema Gita Bahana. Berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi, minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti non-angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. UKM SR, Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi True Dharma perguruan tinggi. Divisi Kaligrafi, Kiroa, MC, Qosidah, Nasyid, Sholawat, dan Gabus. UKM Teater, berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapala Tursina, organisasi pencinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi atau mendaki, sosial atau bencana alam, olahraga atau mendaki gunung, panjat tebing, orat, susur goa, dan ilmiah. UKM Unior, unit olahraga. Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. Menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan yakni latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. UKM Kotma Padang Bulan dibentuk pada 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Randes Haji Irfan SH MPD. Stafnya usaha pengurusan Kompa, public relation pemasaran, personalia karyawan, big event yaitu Kompa Fair, Dikmen Regional Jatim, dan Diksar. Unit usaha Kompa, minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3. 6 Departemen, Event Organizer, Departemen Studio atau Jantung Komus, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, mengelola segala konten, Departemen Public Relation, Pusat Info Eksternal, Departemen Social Development. Spesifikasi player, vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin, 3-in, agenda rutin tiap tahun. Kashuku, agenda latihan bareng senior, dan pelatih secara outdoor, diklat, pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid, MHUM, anggota DPR RI. Dosen tidur gak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah, diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri, cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang, agar stereotip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz, lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang, agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini, tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin progres. Orang Indonesia kurang disiplin progres. Jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah. Gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan. Dari year of year, kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli. Lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu, kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tetap tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi hexahelix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemi, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia.
Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan mengubah dunia adalah: yang pertama, kemajuan teknologi; yang kedua, agama; yang ketiga adalah pasar. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, Lean, dan match dengan sektor industri. Menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Maaf, salah. Cara menjadi generasi unggul. Keagungan moral dan spiritual. Gandrung ilmu pengetahuan. Memiliki digital quotient, kesalahan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi, mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar, adalah Sunni dan Syi'i Islam. Social labeling seperti Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi, secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, dan berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko, logika, teks, serta konteks. Dasar teologis, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.